Maka suami yang berzikir dengan rajin, menghayati la ilaha illallah, dia akan semakin sayang kepada istrinya. Karena istrinya didatangkan hakikatnya oleh Allah, bukan siapa-siapa. Entah tahun berapa pengrasa Abah menyampaikan, jodoh kita yang datang kepada kita bukan oleh bapak kita, bukan oleh ibu, bukan oleh teman, bukan, itu semua oleh Allah. Jadi kalau menyakiti istri yang didatangkan oleh Allah sama dengan menyakiti Allah. Tundukkan kepala, tarik nafas dari hidung, tarik nafas dari perut, bawah perut sampai ke ubun-ubun. Rasakan lewat perut, dada, leher, dagu, bibir, hidung, kening. La, hayati, mengertikan, fahamkan. La, tidak ada kosong. Ilaha ilahun, segala sesuatu selain Allah tidak ada. Jasad, ruh, rasa, harta, benda tidak ada, semua tidak ada. Maka dikeraskan ucapannya supaya terdengar oleh telinga hati. Telinga hati yang tertutup dengan syahwat, tertutup dengan egosentris, tertutup dengan syahwat hedonis. La, tidak ada segala sesuatu termasuk bisanya, suaranya, nyawanya, tidak ada, bukan punya saya. Ditetapkan illallah, semua dikehendakkan Allah, dibisakan Allah, kepunyaan Allah, terus diucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, diucap seperti memukul batu yang keras. Dar, dar, dar. Kenapa? Dalam sholat lebih banyak takbir intikal daripada takbiratul ihram. Kenapa takbir lebih banyak? Takbir itu Allahu Akbar, artinya Allah Maha besar, Allah Maha agung, Maha segalanya. Kata pengrasa Abah ke saya dan ke Iwan yang hadir, karena diri kita selalu merasa besar. Supaya terdengar Allahu Akbar, bukan kita. Allahu Akbar, bukan uang kita. Allahu Akbar, bukan ilmu kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. Kelima, bodoh itu apa bodoh? Yang kelima, jahlun artinya bodoh. Lima, jahlun artinya. Yang keempat, hikdun artinya dendam. Enam, hikdun artinya. Yang ketujuh, hasadun artinya iri dengki. Tujuh, hasadun. Itulah pimpinan-pimpinan penyakit jiwa, penyakit hati. Yang siapa saja mau ikut guru suci, awas, haram itu ada dalam diri kita. Bantai terus dengan kalimat suci, la ilaha illallah. Gitu. Kalau itunya tidak kuat, alat yang sudah diberikannya, pukulannya kurang keras, suaranya kurang keras, pukulannya kurang kuat, penempatannya tidak tepat, hitungannya kurang banyak, maka penyakit-penyakit batin itu dia menetap. Tidak mau keluar, tidak akan hancur. Tempo hari Guru Agung memberikan filosofi berapa bulan yang lalu ya. Pengrasa Abah memukul batu, betul? Pernah viral kan? Itu subhanallah, memukul diri ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau dalam ilmu psikologi, sedikit saya pernah belajar, walaupun bukan jurusan kuliah saya ya, tapi senang juga baca-baca. Dalam ilmu psikologi, salah seorang psikolog barat namanya Wayne, beliau itu menjabarkan yang paling sulit tetapi lembut yang menghalangi seorang hamba dengan makhluknya adalah ego. Apa? Nah, la ilaha illallah itu penghancur ego. Ego itu merasa ada sayanya.
merasa semua punya saya, oleh saya, untuk Boleh kita bahas ego ya? Walaupun tidak sampai, misalkan waktu sudah terlalu ini, saya tutup. Kalau tidak sampai, semoga bulan depan dikesinikan lagi. Ya itu mah teori ceramah gantung. Apa itu ego? Kita sebelum ngobrol ego, kita dulu sedikit memaknai la ilaha illallah. La ilaha illallah itu nafi isbat. Yuk kita sebut nafi. Nafi itu artinya mentiadakan. Izin berdiri semuanya. Nafi itu meniadakan. Segala sesuatu selain Allah hakikatnya tidak. Betul? Yakin? Percaya? Diri kita dulu ada apa tidak? Istri kita dulu ada apa tidak? Anak kita dulu ada apa tidak? Rumah kita dulu ada apa tidak? Kebun, uang, pekerjaan semua dulu ada apa tidak? Tidak ada. Nafi dihilangkan. Di mana dihilangkannya? Fisiri, di dalam hati, di dalam jiwa. Kalau di luar harus ada, harus kaya, betul? Nggak dibawa nih batu alinya nih. Jadi nggak bisa dipakai contoh. Minjem aja sama Pak Dokter Iwa, minjem dulu. Pak Dokter, pinjam. Contoh ya, contoh. Nggak dibawa. Ada satu cepuk sih. Contoh. Ini harus dikembalikan, minjem ini. Kalau di tangan, di luar silahkan sebanyak-banyaknya. Berislam, bertoriko tidak melarang kaya. Justru harus kaya. Tapi semua tidak diaku, bukan milik kita. Batu ali ada, sorban ada, handphone ada, jam tangan ada, cincin emas, cincin perak, cincin kaleng ada. Di luar silakan, serba ada. Karena maqamadin bilmal, berdirinya agama, tegaknya agama dengan harta. Betul? Kita enak tinggal di ruangan ini, dikirnya nikmat, makanannya lezat-lezat. Ini karena sohibul bednya banyak. Alhamdulillah, kita doakan Pak Haji semakin kaya, berlipat-lipat kekayaannya, dan yang hadir kecipratan. Beki kencang, amin. Silakan Bapak Ibu berguru mursyid ke Pangrasa Abah Awas, ditalkin oleh Pangrasa Abah Awas, bertoriko, tidak dilarang kaya, justru harus kaya. Mau bagaimana sodakoh, betul? Mau bagaimana membantu orang, tetapi itu semua kita belajar dizirokan, dinolkan fisiri, di dalam hati, di dalam rasa, dengan praktek, dengan cara pejamkan mata, tundukkan kepala, tarik nafas dari hidung, tarik nafas dari perut, bawah perut sampai ke ubun-ubun, rasakan lewat perut, dada, leher, dagu, bibir, hidung, kening. La, hayati, mengertikan, fahamkan. La, tidak ada, kosong. Ilaha ilahun, segala sesuatu selain Allah tidak ada. Jasad, ruh, rasa, harta, benda tidak ada, semua tidak ada. Maka dikeraskan ucapannya supaya terdengar oleh telinga hati. Telinga hati yang tertutup dengan syahwat, tertutup dengan egosentris, tertutup dengan syahwat hedonis. La, tidak ada segala sesuatu termasuk bisanya, suaranya, nyawanya, tidak ada, bukan punya saya. Ditetapkan illallah, semua dikehendakkan Allah, dibisakan Allah, kepunyaan Allah, terus diucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, diucap seperti memukul batu yang keras. Dar, dar, dar. Pangrasa Abah satu saat, mungkin sekitar tahun 2016, pakai bahasa Sunda, kunaon dina sholat loba keneh takbir intikol daripada takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu hanya satu kali, sisanya takbiratul takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Coba saya yang bergerak, yang Bapak Ibu yang hitung saja ya, yang terbanyak yang 4 rakaat sholat, yang 4 rakaat saja, duhur sekarang. Bapak Ibu hitung 1, 2 ya, saya hitung gerakannya saja. 21 kali takbir intikol daripada takbiratul ihram. Waktu itu Abah bilang kunaon, kenapa? Dalam sholat lebih banyak takbir intikol.
daripada takbiratul ihram. Kenapa takbir lebih banyak? Takbir itu Allahu Akbar, artinya Allah Maha besar, Allah Maha agung, Maha segalanya. Kata pengrasa Abah ke saya dan ke Iwan yang hadir, karena diri kita selalu merasa besar. Supaya terdengar Allahu Akbar, bukan kita. Allahu Akbar, bukan uang kita. Allahu Akbar, bukan ilmu kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus nyerap. Jadi nol kita ini, nggak ada. Nanti refleksinya, buahnya mewujudlah menjadi pribadi tanbih. Kepada yang lebih tinggi menghor, dengan sesama tidak berteng. Kepada yang lebih bawah kita menyayang, ke fakir miskin derma. Itu refleksi dari la ilaha illallah. Maka dalam rumah tangga, kalau paham suami istri tentang la ilaha illallah, sudah enak, nikmat. Punya satu saja nikmat, apalagi saya hanya berani sampai di situ, tidak berani melanjutkan. Karena kenapa? Saya tidak melakukan bid'ah, hanya sampai di situ saja. Hadirin yang saya muliakan, maka suami yang berzikir dengan rajin, menghayati la ilaha illallah, dia akan semakin sayang kepada istrinya. Karena istrinya didatangkan hakikatnya oleh Allah, bukan siapa-siapa. Entah tahun berapa pengrasa Abah menyampaikan, jodoh kita yang datang kepada kita bukan oleh bapak kita, bukan oleh ibu, bukan oleh teman, bukan, itu semua oleh Allah. Jadi kalau menyakiti istri yang didatangkan oleh Allah, sama dengan menyakiti Allah. Woi, nanti, ini bukan demo ke DPR ya. Tetapi sama juga seorang istri yang rajin zikir la ilaha illallah, menghayati lafaz la ilaha, sama istri ini akan semakin menghormati suaminya, akan semakin tunduk kepada suaminya. Jangankan membentak bapak ibu, berdehem saja yang akan menyinggung suami, dia tidak akan berani. Karena suamiku adalah rajaku, suamiku adalah raja duniaku. Jadi dua-duanya take and give, saling memberi, saling menerima, memunculkan kewajibannya masing, tidak meminta hak tapi mengeluarkan kewajiban. Ketika prestasi semakin tinggi, prestise mengikuti. Kalau tadi Pak Dr. Kurtul berbicara value, nilai. Nah, thariqat itu menampilkan value, menampilkan nilai, menampilkan akhlak, menampilkan kemanfaatan kepada siapapun, walaupun kepada orang yang benci kepada kita. Wih Pak, itu subhanallah, dalam, tinggi, lembut kita ini. Pernahkah Bapak Ibu memahami kita ini dibimbing, dicontohkan oleh Syekh Mursyid, mendoakan bukan hanya ke mursyid kita Pak, tidak. Mana lihat di tawasul kita sering berdoa, wa masyayikhina wa masyayikh, kita mendoakan wa masyayikhina dan syekh-syekh kami semua, wa masyayikhikum dan guru-guru mursyid engkau juga, Al-Fatihah. Didoakan kabeh Pak. Subhanallah, balik lagi ke atas. Jadi la ilaha illallah itu menghilangkan ego. La ilaha artinya nafi, hilang segala, tidak ada pengakuan. Semakin lembut, semakin halus, kesananya semakin malu berbuat yang melanggar atas aturan Allah. Kenapa? Tanganmu digerakkan Allah, kakimu digerakkan Allah. Kenapa digunakan kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah? Ditanamkan illallah, dibimbing oleh Syekh Mursyid. Perkataan kita dibimbing, tingkah kita dibimbing, semuanya dibimbing supaya sofaul qalbi, bersih hati. Baik, apa itu ego? Wai ini menjelaskan satu ya, definisi dan pendekatan tentang ego. Ego itu satu, ilusi diri. Yang kedua, ego itu menilai diri kita
terhadap diri kita oleh diri kita, dan semua penilaiannya salah. Contoh, ego itu menilai dirinya oleh dirinya. Kalau Daniel yang menilai diri Daniel oleh Daniel. Kata Daniel, ngaca. Gue ganteng juga ya. Kata Daniel tuh. Lihat kan, kayaknya nggak ada yang lebih ganteng kecuali gue, ego. Kata ibu-ibu, aku cantik banget ya. Kayaknya nggak ada yang lebih cantik kecuali aku. Itu adalah menilai diri oleh diri Kalau menilai orang lain sah halal. Saya nengok nih ke Kiai siapa yang suka jualan tongkat? Wakil Tauhid? Samsul Bahri. Nah, berdiri Kiai yang gagah, berdiri. Oke, kata saya, ini bukan ego. Kata Daniel kepada Ki Samsul Bahri. Wah, mantap. Kita doakan Ki Samsul Bahri ya maksimal tahun depan punya mobil Avanza. Iya, kabul, pasti kabul. Jangan dulu duduk. Ini contoh yang bukan ego. Kalau menilai orang lain bukan ego. Kata saya atau kata kita semua, wah, Ki Samsul Bahri gagah banget ya. Suaranya lantang, bicaranya tegas. Subhanallah, gagah banget ya Ki Samsul Bahri. Itu bukan ego, kita menilai kelebihan orang yang kita pandang, ya Allah titipkan. Silakan duduk lagi, Kiai. Menilai orang mama enggak, ya, agungkan makhluk Allah. Tetapi ketika mengagungkan diri sendiri, merasa lebih dari orang lain dan merendahkan orang lain, itu ego, ilusi dan itu adalah salah. Yang baik bagaimana? Paling tidak begini. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Engkau ciptakan aku dengan wujud seperti ini ya Allah. Aku bersyukur Engkau jadikan manusia dari sekian makhluk Allah. Engkau tidak jadikan aku menjadi tikus dari makhluk Allah. Kan makhluk Allah banyak, bukan hanya manusia, betul? Gitu. Ya Allah, terima kasih aku bisa berjalan, diberjalankan oleh Engkau. Ya Allah, aku bisa berpikir lulus S1 atau masuk daftar di mahasiswa STID Sirna Rasa. Alhamdulillah ya Allah. Kalau diturunkan kita kalau lebih simpel, terima kasih Pangresa Abah. Itu benar. Karena Pangresa Abah bagi kita sebagai guru musik wakil Allah. Saya sengaja ke atas dulu biar paham kan. Kalau ujung-ujung langsung nyebut Abah, kok Abah sih? Nah, ini harus ada kata jembatan, kalimat jembatan yang membuat orang paham. Ya Allah, kalau kelengkapnya, ya Allah melalui barokah Abah alhamdulillah saya dibisakan manakib terus. Ya Allah, karomah barokah Pangresa Abah alhamdulillah rizki saya dilancarkan. Saya bisa berpikir, saya bisa menolong, semua ini adalah kehendak-Mu ya Allah, kekuatan-Mu ya Allah. Itu yang benar. Ilusi ini yang disebut ego banyak sekali Pak Bu. Kalau diibaratkan orang Sunda itu ada suka napi, tahu napi nggak? Gabah, napi ya. Apa bahasa Indonesianya apa? Nampan. Ya udah jangan bertengkar, itu aja pokoknya. Karena saya orang Sunda, napi saja. Ketika seorang ibu atau bapak napi, itu debunya, gabahnya, wah banyak sekali, betul? Ego itu ilusi diri yang bertebaran dalam diri. Saya pintar, saya baik. Saya cakep, saya cantik. Ataupun sebaliknya, saya cantik, saya tidak cantik. Saya ganteng, saya tidak ganteng. Saya putih, saya hitam. Saya mancung, saya pesek, saya pintar, saya bodoh. Itu semua hanya ego. Tadi sudah disampaikan, la ilaha illallah. Kita ini tidak pintar, tidak bodoh Pak. Kalaupun dipintarkan, dibodohkan oleh Allah, terima posisi. Ini kalau tidak dihantam pencerahan ini, nanti egonya ada dua. Bisa menjadi ego atas, pribadinya sombong. Kalau ego bawah, sepertinya bukan ego per ego. Apa ego bawah? Pemalu yang berlebihan. Hati-hati, itu ego. Kalau ego atas, saya contohkan punten para kiai semuanya. Oh ya, dari jalannya juga kan udah ketahuan.
Tidak menghargai orang lain. Ya, semua dianggap ringan, semua dianggap remeh, betul? Ada satu lagi yang kadang kita tidak tahu, tidak paham, ada ego bawah, lembut, apa itu? Minder. Manakib yuk ke Pak Haji Kultur. Saya mah nggak mau. Saya mah malu orang kampung. Saya mah nggak kaya. Saya mah bukan kiai. Ayo, enggak. Itu ego, hati-hati. Ada yang gitu? Pasti ada. Jangan. Terus harus bagaimana Ustadz? Jawabannya ikut aturan. Sebut. Ikut. Kalau kata yang ngatur ke depan, ke depan. Kalau ada ngapain ke depan? Disuruh gue. Kan selesai, betul? Ke belakang, ke belakang. Yang disuruh ke depan, enggak. Disuruh maju, enggak mau. Disuruh mundur, enggak. Lu maunya apa? Orang yang sudah paham terhadap ego dan dia keluar dari ego, dia hidupnya enak, tenang. Di sini, senang di sana, senang di mana-mana. Hatiku. Jadi yang senang apa? Ini masih banyak Pak pengembangan tentang ego. Ada 7 karakter ego. Saya tidak bisa sampaikan saat ini karena masih banyak yang ingin menyampaikan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.